Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat malam. Ketemu lagi bersama saya, Septi, di Ngonsep Ngobrol Bareng Septi. Alhamdulillah, hari ini di Sabtu malam, tanggal 24 Juli 2021, Ngonsep yang biasanya jam 8, saya majukan lagi di jam setengah 8. Yang pada malam hari ini saya mendapat kesempatan untuk ngobrol bersama guru. Jadi konsep edisi kali ini kelanjutan dari obrolan sebelumnya ya, yang sebelumnya saya kedatangan teman ngobrol bersama seorang psikolog yang juga tentang membahas back to school, kembali ke sekolah, tetapi dari sudut pandang orang tua, bagaimana menyiapkan mental menjadi orang tua untuk menemani anak-anak sekolah di rumah. Nah, hari ini kebalikannya nih, karena saya akan ngobrol bersama seorang guru yang kebetulan beliau juga adalah teman saya pada saat SMA, dan luar biasanya beliau itu di tahun 2019 kalau tidak salah, beliau adalah salah satu guru berprestasi di Kabupaten Banyumas. Nah, ini nanti saya undang saja beliau ya. Beliau saya biasa sih manggilnya Bu Eni ya, Mbak Eni. Mungkin lebih mudahnya karena ini Bu Guru, saya panggil Bu Eni gitu ya. Dan teman-teman, saya tidak lupa selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa dalam menjalani situasi yang serba tidak menentu, dengan ujian pandemi yang juga kita tidak tahu kapan berakhirnya, tetap taati prokes ya, semaksimal mungkin, untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga orang-orang terkasih. Dan Masya Allah, sudah seminggu nih, besok hari Senin kita juga sudah menjalani aktivitas sekolah ya, karena anak-anak juga sudah kembali sekolah. Sebelumnya nih, pada tahun pertama ujian pandemi, kita sudah tahu bahwa pemerintah bahkan pernah mencetuskan ide bahwa sekolah itu akan kembali offline gitu ya, kembali masuk sekolah di bulan Juli. Tetapi Allah berkehendak lain, kita menghadapi gelombang ujian COVID tahun kedua. Nah, ini pasti sangat berdampak pada pendidikan kita, terutama kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para guru untuk menyiapkan bahan ajar, kemudian mendidik anak-anak yang semua serba terbatas melalui online atau daring. Dan pasti banyak sekali hal-hal yang menguras hati, menguras pikiran, menguras energi. Tetapi kalaupun demikian, pasti akan ada solusi. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan mendengar langsung dari beliau. Saya panggilnya Bu Eni, tidak apa-apa ya, Bu Guru Eni. Nah, ini nanti beliau kebetulan sekarang berdinas di SD di salah satu SD negeri di Banyumas. Ya, saya langsung aja undang beliau. Mudah-mudahan sinyal bersahabat. Oh ya, teman-teman, sambil menunggu approve dari Bu Eni, saya sedikit bercerita nih. Tentu gabung ya. Selalu manggilnya apa nih? Bu Eni aja ya, Bu Guru. Assalamualaikum, Bu Eni. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Insya Allah jelas.
hanya mungkin kendala sinyal ya, agak kurang lancar, tetapi Bismillah ini mudah-mudahan nanti obrolan kita tidak terkendala. Ini sudah gambarnya udah bagus, suaranya juga udah bagus. Ini saya sedikit menyampaikan ini Bu Eni yang pertama, atur nuhun, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama saya di Ngonsep ya, meskipun ini sebuah acara yang sederhana ya, tetapi mudah-mudahan berfaedah dan memberi manfaat untuk masyarakat atau untuk orang yang memang melihat video live atau yang mungkin nanti video ini akan saya sebar setelah selesai. Baik, seperti judul yang kemarin saya sampaikan ini Bu Eni ya, karena di tengah pandemi yang sekarang ini kita tahu ya, dulu itu pemerintah pernah mencetuskan bahwa di Juni sebenarnya mau masuk secara offline, gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ada gelombang ujian pandemi yang kedua. Nah ini pasti membuat pihak sekolah, para guru, mungkin tenaga pendidik yang lainnya merencanakan rencana lain gitu, yang tadinya sudah siap untuk masuk ternyata harus daring lagi. Nah ini monggo silakan Bu Eni menceritakan bagaimana sih tantangan di gelombang kedua mengajar anak-anak sekolah gitu. Kalau kemarin saya di Ngonsep sebelumnya itu ngobrol dengan ahli dari kacamata orang tua. Nah sekarang bagaimana sih perasaan guru ketika harus mengajar secara daring seperti itu? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya gambar saya kok nggak jelas ya. Dalam ya, halo ini mungkin ya. Ya, Masya Allah, ini kendala sinyal ya, seperti yang sudah terjadi di beliau saja. Karena memang kalau live itu kendala yang paling sering terjadi itu adalah kendala sinyal. Tapi tidak apa-apa, saya tunggu lagi, saya ulang lagi untuk mengundang beliau kepada ya, sambil menunggu Bu Eni, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di obrolan malam hari ini. Aduh, bismillah ini seperti yang sudah kendala sinyal, langsung saja Bu Eni silahkan menyampaikan bagaimana mengajar ya. Ya, Masya Allah, mohon maaf teman-teman, tapi tidak apa-apa ini, saya tunggu saja ya, mungkin ya Bu ya. Enggak apa-apa, ya ini suaranya terdengar, hanya gambarnya itu muter-muter. Ya, halo. Insya Allah. Baik, sambil menunggu beliau ya, karena ini sinyalnya memang naik turun, jadi sedikit saya menyampaikan lagi bahwa kemarin hasil obrolan saya bersama Mbak Fani, beliau adalah seorang psikolog pendidikan ya, bagaimana menyiapkan atau mendampingi anak-anak belajar di rumah gitu ya. Kemarin juga hasil obrolan kita itu banyak hal yang harus kembali berubah. Awalnya kan sudah liburan nih anak-anak, kemudian masuk lagi daring. Yang awalnya anak-anak sudah bergembira, senang kalau mau masuk offline gitu, ternyata memang harus online lagi gitu. Jadi ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah bagaimana menyiapkan
menyiapkan diri ya, sebagai orang tua jelas menyiapkan mental bahwa harus siap, artinya harus siap kita mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab kita bisa jatuh stres dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah diatur sedemikian baik, kita bersabar, kemudian kita menata waktu, kemudian jadwal, konsisten dan lain sebagainya, dan komunikasi yang baik dengan anak, insya Allah bisa berjalan lancar dan baik. Ini mohon maaf kendala sinyal, saya undang lagi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi. Jadi teman-teman yang mungkin sibuk menjadi guru ya, saya pikir luar biasa tantangannya, dan saya ingin mendengar langsung sih sebenarnya dari beliau, Bu Eni, bagaimana tantangan mengajar secara online di gelombang ujian pandemi yang tahun kedua. Baik, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya. Langsung saja, Bu Eni, langsung saja. Suara saya kedengeran tidak, Bu? Ini sinyal tidak mendukung banget. Biasanya lah. Nggak apa-apa. Langsung saja disampaikan. Langsung saja disampaikan. Insya Allah, bismillah ini bisa. Mohon maaf sebelumnya, ini memang kendala sinyal ya. Aduh, ini berhenti lagi ya. Ya, Masya Allah, ya, sambil menunggu beliau lagi ya, ini saya sedikit menyampaikan beliau ini, Bu Eni ini adalah salah satu guru yang mengajar di sekolah dasar. Nah, ini menghadapi anak-anak usia sekolah dasar itu kalau di rumah itu sebagai ibu tentu masih butuh full bimbingan ya, karena berbeda kalau anak-anak yang sudah beranjak besar dewasa, misalnya anak sekolah usia SMP atau usia SMA. Tetapi kalau di SD itu pasti berbeda karena anak-anak tidak bisa melakukan segala kegiatan itu sendiri. Ini Masya Allah, Subhanallah, ini terputus lagi sinyalnya, beliau tidak bisa bergabung, saya undang lagi, tidak masalah. Saya sedikit melanjutkan. Ini terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby, karena sekali lagi kalau live itu kendala yang paling sering terjadi adalah kendala sinyal. Jadi tidak bisa mencari solusi segera karena jelas ya, karena ini sudah teknis dan ya agak sulit untuk mencari solusi yang paling paling baik untuk dalam waktu dekat. Tidak apa-apa. Nah, ini Bu Eni ini beliau adalah guru SD dan saya merasakan bahwa pasti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pengajar, khususnya guru-guru sekolah dasar, itu jauh lebih banyak ya. Dan saya membayangkan bagaimana capaian-capaian belajar ini bisa terwujud kalau yang dilakukan adalah masih sangat terbatas, pertemuannya hanya lewat internet, lewat daring. Nah, kemudian apa saja sih tantangan-tantangannya, dan seperti yang sudah-sudah ya, ini saya coba ulang lagi untuk mengundang beliau. Bismillah, mudah-mudahan ya, saya masih menunggu Bu Eni untuk bergabung lagi. Jadi
awal ide saya mengonsep untuk ngobrol bersama guru tentang tantangan mengajar di era pandemi ini, karena saya pun punya anak yang sekolah, tidak hanya satu orang gitu, tapi ada 2 orang yang sama-sama sekolah di rumah. Kemudian setiap hari itu harus menyiapkan hati, menyiapkan segalanya, bahkan menyiapkan materi. Meskipun dulu saya basic pendidikannya itu juga pendidikan, tetapi ketika dihadapkan dengan materi-materi belajar anak-anak sekarang ini, sudah sangat jauh berbeda dengan zamannya saya dulu gitu. Jadi harus belajar lagi. Nah, ini peran orang tua yang pertama jelas sangat besar gitu. Dan bagaimana peran guru di sana gitu? Apakah hasil dari pembelajaran yang dilakukan secara online dan daring ini juga sudah maksimal. Nah, ini Masya Allah, mohon maaf karena kendala sinyal, jadi sebenarnya Bu Eni sudah menyiapkan banyak cerita tentang bagaimana tantangan menghadapi mengajar di situasi yang serba terbatas ini. Bismillahirrahmanirrahim.